Secara year to date, IHSG didorong oleh lonjakan harga sejumlah saham, diantaranya DSSA yang melonjak 200%, DCII meroket 515,2%, dan BRPT melesat 281,52%. Ke topik pilihan pemirsa, ekspektasi berlanjutnya fase bullish di akhir tahun kian menguat usai indeks harga saham gabungan menyentuh rekor tertinggi di sepanjang masa di penutupan hari kemarin di level 8.602. Pergerakan indeks harga saham gabungan pun mendekati target optimis Menteri Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, di mana IHSG diyakini mampu menembus level 9.000 di akhir tahun 2025. Indeks harga saham gabungan sentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah atau all-time high ke posisi 8.602. Ekspektasi berlanjutnya fase bullish IHSG pada akhir tahun kian mendekati target optimistis Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di level 9.000. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG mencatatkan penguatan sebesar 0,94% ke level 8.602 pada akhir perdagangan Rabu 26 November 2025. IHSG tercatat melesat 21,5% sepanjang tahun berjalan 2025. Secara year to date, IHSG didorong oleh lonjakan harga sejumlah saham, diantaranya DSSA yang melonjak 200%, DCII meroket 515,2%, dan BRPT melesat 281,52%. Selain itu, saham Telkom menguat 37,27%, BRMS melaju 186,13%, dan ASI naik 34,69%. Selain BRPT, saham terafiliasi Prayogo Pangestu juga masuk daftar, di mana saham Cuan melonjak 114,51%, CDIA terbang 905,26%, dan PTRO melejit 256,31%. Merespons rekor baru IHSG, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklaim capaian ini sebagai validasi kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah. Purbaya menjelaskan bahwa lonjakan indeks komposit tidak lepas dari sentimen positif pelaku pasar yang melihat realisasi program pembangunan berjalan sesuai rencana. Bendahara negara itu menekankan karakter pasar modal bersifat forward-looking atau berorientasi ke masa depan. Oleh sebab itu, menurutnya kenaikan harga saham saat ini adalah interpolasi dari ekspektasi kinerja ekonomi di masa mendatang. Dalam jangka panjang, Purbaya optimistis IHSG akan terus mendaki. IHSG diproyeksi dapat naik 4 kali hingga 5 kali lipat dari posisi sekarang ke atas 30.000 hingga 35.000 pada tahun 2030. Senada dengan Menteri Keuangan, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia, Irfan Susandi mengatakan, Bursa Efek Indonesia optimistis hingga IHSG dapat menembus level 9.000 di akhir tahun 2025. Optimisme ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang membaik dan terus bertumbuh pada kuartal 4 2025. Selain itu, bursa juga mengupayakan beberapa hal seperti penambahan produk, mekanisme perbaikan seperti non-cancellation period, hingga 3 IPO lagi tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pilihan pemirsa, di mana PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC resmi memberikan pinjaman jangka panjang kepada entitas anak Impact Vietnam Company Ltd atau IPV. Perseroan memastikan aksi korporasi ini tidak menimbulkan dampak terhadap operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan. Dikutip dari keterangan Perseroan, Sekretaris Perusahaan PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC, Lenggana Linggawati mengatakan, Perseroan dan entitas anak Perseroan yaitu Impact Vietnam Company Ltd atau IPV telah menandatangani perjanjian hutang piutang nomor 080 IP Legal 2/2025 tanggal 24 November 2025 mengenai pemberian pinjaman jangka panjang dengan jumlah maksimal sebesar 2,1 juta dolar Amerika Serikat. Pinjaman ini berlaku mulai 15 Desember 2025 hingga 31 Mei 2032 dengan tingkat bunga 4% per tahun. Impact Vietnam Company Ltd IPV akan memanfaatkan dana tersebut sebagai tambahan modal kerja. Perseroan menegaskan bahwa IPV merupakan entitas anak dengan kepemilikan penuh 100%. Dari sisi regulasi, manajemen memastikan fasilitas pinjaman ini tidak termasuk kategori transaksi material berdasarkan POJK nomor 17 tahun 2020.
Namun, karena melibatkan entitas terafiliasi, transaksi tersebut diklasifikasikan sebagai transaksi afiliasi sesuai POJK nomor 42 tahun 2020. Manajemen juga menegaskan aksi korporasi ini tidak menimbulkan dampak terhadap operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan. Sebagai informasi, PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC sudah berdiri sejak 1981, kini memiliki 15 anak usaha dan 4 cucu usaha. Bisnis mencakup industri bahan bangunan plastik, distribusi, hingga sektor properti dan produksi perekat. Perseroan terus memperkuat bisnis inti dan lini pendukung untuk memperluas pasar serta meningkatkan daya saing di industri. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, pemirsa saham IMPC berbalik arah ke zona merah setelah mengalami penguatan signifikan secara intraday, sempat menyentuh ke 3250 dan ini merupakan level intraday tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham IMPC di sepanjang perdagangan hari ini, update di beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, dibuka di zona merah di level Rp3.100 per saham. Posisi ini tidak berlangsung lama. IMPC berbalik arah menguat signifikan ke level 3.250 dan ini merupakan level intraday tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada pukul 10 penguatan terbatas di 3.140, pada pukul 11 mengalami penguatan tipis di 3.150. Di penutupan kembali penguatan terbatas di 3.130 dan bergerak flat di pembukaan sesi kedua. Saat ini saham IMPC berbalik ke zona merah melemah di 0,32% di 3.100. Bahkan intraday terendah hari ini sempat ke 3.020. Kita beralih ke grafis selanjutnya, seperti apa pergerakan saham IMPC dalam beberapa bulan terakhir. Sudah mengalami penguatan signifikan pemirsa, bahkan dalam 6 bulan terakhir sudah melesat di 856,79%, year to date di 737,84%. Perdagangan di awal Mei masih bergerak di level 300-an, Juni tertekan ke 290, Juli, Agustus, September, hingga Oktober dan hingga perdagangan hari ini, saham IMPC sudah mengalami penguatan yang sangat signifikan, 3250 level intraday tertinggi. Kita beralih dari sisi valuasi pemirsa, kita akan coba lihat tampaknya valuasinya sudah cukup mahal. Kita akan coba lihat dari beberapa indikatornya. Dari price earning ratio-nya ada di kisaran 276,54 kali, PSR-nya di 42,0 kali, PBV sudah jauh di atas 1 kali, 59,81 kali, dan PCFR di 231,05 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.